Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri kegiatan pada minggu ini. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Mbak Nurul, ini sudah minggu ketiga terkait dengan webinar yang dari Javan sampaikan. Jadi perkenalkan, saya Yudi Haribowo, co-founder dari PT Javan Cipta Solusi. Perusahaan ini bergerak di bidang salah satu bisnisnya adalah IT services, dan kebetulan salah satu stack yang digunakan di kami itu adalah Spring Boot. Nah, untuk minggu ini tadi juga sudah disampaikan bahwa lebih banyak pembahasan terkait dengan teori dan konsep, di mana pada 2 minggu sebelumnya yang disampaikan itu praktek bagaimana membuat aplikasi Spring Boot dari awal sampai kemarin materinya sampai ke Spring Security-nya. Nah, kenapa pada minggu ini saya menyampaikan teori dan konsep? Karena bagi seorang programmer itu penting ya untuk mengetahui apa yang terjadi di belakang layar dalam sebuah framework. Jadi sering dengar istilah itu dari teman-teman programmer yang pernah terlibat, yang pernah saya bekerja sama dengannya itu, wah ini magic banget nih, oh ini gimana ceritanya bisa seperti ini, atau jadi aja. Itu sebagian. Nah, terkait dengan Spring Boot ini, sebagian kemarin sudah saya sampaikan ya, terkait dengan auto configuration, bagaimana Spring Boot itu bekerja, di mana dengan beberapa line code saja itu kita sudah mempunyai aplikasi yang running, yang siap ditambahkan fitur-fiturnya. Oke, langsung aja. Nah, berbicara terkait dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dasar dari Spring Boot, itu pasti akan ujung-ujungnya kembali lagi ke prinsip-prinsip dari Object Oriented Programming. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar 4 prinsip OOP itu apa saja. Itu seperti di sini ada enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polymorphism. Nah, masing-masing itu apa, saya akan coba. Jadi dari 10 tahun saya terlibat di development aplikasi, itu selalu aja ada insight baru terkait dengan pemahaman dari masing-masing poin ini. Ketika dulu sudah enkapsulasi sudah paham nih terkait dengan maknanya gimana dan penerapannya gimana. Kemudian tiba-tiba ada tulisan lagi dari di internet gitu, artikel atau misalkan buku. Oh iya, ada sudut pandang lain yang menceritakan atau yang menjelaskan enkapsulasi itu seperti apa, dan itu mengapa prinsip-prinsip ini meskipun sudah jadul banget, ini tetap perlu dibahas berulang-ulang supaya tadi itu kalau misalkan ada insight baru, kita bisa segera menerapkannya di aplikasi kita. Nah, yang pertama enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu apa sih? Nah, seperti gambar ya, yang paling gampang ya judulnya aja, ada enkapsulasi, ada kapsulnya. Nah, kita kalau misalkan melihat sebuah kapsul itu kita tahunya cuman bagian luarnya aja gitu. Ya mungkin ada juga kapsul yang bentuknya tuh transparan, tapi pada umumnya kapsul itu bentuknya warnanya itu nggak kelihatan dalamnya apa. Nah, ketika kita sakit, kita minum obat, ya kita taunya kita minum kapsul. Apa yang ada di dalam kapsul itu kita nggak tahu. Nah, prinsip enkapsulasi itu seperti itu. Jadi membungkus suatu data, suatu behavior, suatu logic dalam suatu kelas ya. Kalau kita ngomongnya konteksnya ini OOP, dalam suatu kelas yang mana
misalkan nanti ada objek lain yang mau memanfaatkan fitur atau kegunaan dari kelas tersebut, ya dia taunya kelasnya itu aja, gambaran besarnya aja, dia nggak perlu tahu kerumitan apa yang ada di belakangnya, kan gitu. Kayak kapsul itu di dalamnya ada bermacam zat, ada bermacam formula dan sebagainya, ya kita nggak tahu. Yang kita tahu kita minum kapsul, dan kita tahu bahwa kalau kita minum kapsul kita akan menjadi sehat ketika misalnya kita lebih sakit. Nah, contoh real di aplikasinya atau di kodenya kira-kira seperti apa? Contohnya gini, misalkan kita punya sebuah kelas, sebuah program aplikasi yang berinteraksi dengan yang namanya kucing. Nah, kucing itu secara internal datanya dia punya katakanlah ada energi sama ada ada mood. Dan di aplikasi itu kita bisa meminta kucing itu untuk bermain dan katakanlah tidur. Kayak di sini kita menginstansiate, kita menginstansiate sebuah kucing, lalu kita minta kucing itu untuk bermain dan dia tidur. Nah, ketika prinsip enkapsulasi tadi itu tidak diterapkan, kita harus tahu bagaimana cara kita mengubah internal state dari si kucing itu ketika dia bermain seperti apa, dan ketika si kucing itu bertidur itu seperti apa. Misalnya internal state dari si kucing itu ketika dia bermain adalah energinya berkurang dan moodnya itu bertambah. Sedangkan ketika dia tidur, energinya bertambah dan moodnya berkurang. Nah, seperti terlihat di sini, artinya ya di aplikasi yang yang menjalankan fungsi kucing bermain dan kucing tidur itu dia yang mengatur. Oh, ketika kucing bermain ya dia tambahkan, dia kurangkan energinya dan dia tambahkan moodnya, dan sebaliknya ketika dia tidur si aplikasi utama itu juga yang dia menambahkan energinya dan dia menurunkan tidurnya. Nah, kalau misalnya kita terapkan enkapsulasi itu seperti apa? Ya seperti yang sebelah kanannya, si aplikasi utamanya itu ya dia cukup manggil si kucing untuk bermain dan si kucing untuk tidur. Bagaimana mekanisme yang terjadi di dalamnya ketika kucing bermain dan kucing tidur, dia nggak tahu, dan dia dia nggak perlu tahu juga, karena kalau misalkan dia tahu ketika misalkan nanti suatu saat berubah definisi ketika bermainnya itu ternyata energinya nggak berkurang 1 tapi berkurang 2, artinya ya dia harus tahu seperti itu. Dan logik dan behavior yang tadi ada di dalam main ini dipindahkan ke dalam internal class dari si kucing tadi itu. Jadi perubahan energi dan moodnya itu ditaruh dalam metode play-nya dan juga di metode sleep-nya. Nah, ini ada pemahaman yang mungkin kurang tepat ya terkait dengan enkapsulasi, yang ketika misalkan orang bilang bahwa enkapsulasi itu adalah kita bikin kelas, kita punya atribut, maka semua atributnya itu adalah private, dan kita punya getter sama setter untuk seluruh atribut itu. Nah, itu prinsip itu bagian paling sederhana ya, bentuk paling sederhana dari sebuah enkapsulasi. Tapi ketika kita sudah berbicara terkait dengan interaksi antar objek, tadi itu dia tidak menyembunyikan informasi dari si kucing itu keluar, yang mana bisa jadi sebenarnya tadi itu si aplikasi utama ya dia harusnya nggak perlu tahu logik di dalam proses bermain dan proses tidurnya si kucing. Jadi kalau misalkan ada istilah lain dari enkapsulasi ini adalah tell don't ask, perintahkan jangan minta. Artinya seperti ini, ya dia memerintahkan kucing untuk bermain, dia memerintahkan kucing untuk tidur, jangan bertanya. Dia bertanya, kucing kamu energinya berapa sekarang?
nanti aku tambahin ya atau aku kurangin ya. Ini kalau ini dia as, kalau ini dia tel. Kira-kira seperti itu untuk apa namanya konsep yang pertama, yaitu enkapsulasi. Oke, konsep kedua tuh adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Abstraksi itu apa namanya fokus terhadap apa yang penting. Jadi misalnya kalau misalkan kita berbicara abstraksi di makalah gitu ya, di makalah atau di tugas akhir atau di skripsi, biasanya kan pasti ada abstraksinya. Maka yang kita taruh di dalam abstraksi itu adalah apa-apa yang penting, bagian-bagian utama dari makalah atau dari skripsi kita yang mau kita highlight, yang kita anggap yaitu sudah mewakili ya, istilahnya mewakili dari seluruh isi makalah atau tugas akhir atau skripsi kita. Kalau dalam konteks programming itu seperti apa? Contohnya misalnya seperti ini. Ini mungkin pakai analogi daily activity ya. Kita setiap hari katakanlah ada tiga kemungkinan apa namanya? Ada tiga kemungkinan aksi yang bisa dilakukan dalam setiap harinya. Pertama, berangkat kerja, belanja, atau ya kita lagi males lah, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Nah, dalam setiap activity itu ada apa saja apa namanya kegiatan-kegiatan di dalamnya. Katakanlah kalau bangun tidur ya kalau kita berangkat kerja ya pasti kan kita bangun tidur dulu, kemudian kita mandi, pakai baju kerja, pakai baju resmi, kemudian setelah itu kita sarapan, lalu kita berangkat. Kalau kita belanja apa? Belanja kita sama bangun tidur dulu, mandi, kemudian kita pakai baju yang santai, kemudian setelah itu tetap sarapan dan baru berangkat. Nah, yang ketiga apa namanya apa aja, kita bangun tidur, mandi, sama kemudian pakai baju santai, sarapan dan tidur lagi. Nah, ini kalau kita melihat polanya ya, jadi apa namanya salah satu yang penting buat programmer itu adalah membaca pola. Ini polanya apa ya? Oh, ternyata ada pattern, yang ada bentuk yang bisa kita katakanlah sederhanakan. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan karena tadi semuanya itu pasti bangun tidur, semuanya itu mandi, maka kita bisa apa namanya kita bisa jadikan satu lah. Bangun tidur itu ada tiga semuanya, mandi itu ada di sini, untuk yang setelahnya baju resmi apa namanya ada di berangkat pergi kerja, sedangkan kalau baju santai itu ada di shopping sama ada di mager. Setelah itu sarapan juga semua itu sarapan, dan berangkat ada di berangkat kerja dan belanja dan tidur lagi. Dengan melihat pola seperti ini, kita apa namanya kita bisa membuat kode kita itu lebih berkualitas lah, lebih apa namanya lebih maintainable, lebih readable, lebih mudah refactoring dan sebagainya. Jadi apa namanya kita membuat aplikasi nggak hanya sekedar yang penting aplikasinya jadi, karena apa namanya kalau setelah aplikasi jadi kan tetap saja ujung-ujungnya tetap ada perlu maintenance, belum lagi kalau misalkan katakanlah mau ada pengembangan fitur lagi. Nah apa namanya konsep-konsep ini membantu kita untuk menjaga kualitas dan menjaga pain kita, menjaga kepusingan kita nanti ketika aplikasi ini ada bug atau ada penambahan fitur. Nah dengan tadi kembali ke sini, ketika kita sudah melihat pola dari suatu apa namanya suatu aktivitas ya, dari suatu kumpulan aktivitas, kita bisa menerapkannya ke aplikasi kita. Mungkin seperti ini. Jadi kita bikin abstrak kelas yang apa namanya yang karena tadi kita ada tiga bagian kode, ada tiga bagian aktivitas yang ada di seluruhnya ya, kita buat apa namanya tiga kegiatan tadi itu dalam satu abstraksi lah, dalam satu abstrak. Kalau misalkan di apa namanya di kodenya di abstrak kelasnya dia ada morning preparation, itu ada bangun tidur sama ada mandi.
ada bangun tidur, ada mandi, lalu yang ketiga yang sarapan ya. Barulah nanti yang yang berbeda-beda di setiap aktivitinya, ya kita kembalikan lagi ke masing-masing aktiviti untuk mendefinisikan kegiatannya itu ngapain sih. Nah, jadi di sini barulah nanti kita buat kalau bekerja berarti nanti kita untuk untuk kegiatan workout-nya pakai kemeja. Kalau kegiatan setelah sarapannya itu ya berangkat kerja. Sama kalau pergi ke pasar, kegiatan baju workout-nya pakai baju kerah, kemudian after breakfast-nya ya dia pergi ke pasar. Kalau mager, workout-nya dia pakai kaos, after breakfast-nya dia tidur lagi. Dan ini dibungkus dalam satu metode ya, sehingga ya karena ini semuanya sama ya, semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 sequence activity yang terjadi, maka karena ini jenis 1 ya, perbedaannya di sini, maka sekuensinya itu ya sudah diatur, ada di sini semua, sehingga kita menjamin juga bahwa untuk 3 kegiatan ini, work, go to market, dan mager ini, aktivitinya itu sama semua sekuensinya, mulai dari morning preparation, pakai workload, breakfast, dan after breakfast. Oke. Kemudian konsep ketiga itu inheritance. Apa itu? Apa itu inheritance? Inheritance itu secara sederhana adalah share common logic. Jadi membagi logik yang sama antara satu objek dengan objek lain. Nah, ini salah satu contoh yang sering dipakai itu adalah kendaraan ya, vehicle ya. Vehicle itu ada banyak. Ada kendaraan, katakanlah ini ada flying vehicle, atau misalkan ada water vehicle, ada land vehicle, atau wheel vehicle. Ini baru nanti masing-masing kendaraan beroda itu dipecah lagi. Ada apa sih? Ada sepeda, ada kendaraan beroda yang bermesin misalnya. Nanti kendaraan beroda yang bermesin itu nanti ada lagi ada mobil, katakanlah ada motor gitu. Motor nanti ada apa lagi? Mobil nanti ada apa lagi? Ada taksi, ada truk, ada kereta misalnya. Nah, kalau di contohnya seperti apa di kodenya gitu. Ini kira-kira jadi ada suatu aplikasi yang mengatur aktivitas terhadap suatu manusia lah katakanlah. Nah, manusia itu dia dalam kondisi itu dia bisa sebagai student, dan dia bisa juga sebagai polisi katakanlah. Nah, dari student dan dari polisi itu pasti ada sama-sama ada nama, ada usia. Di polisi juga ada nama, ada usia, dan masing-masing juga punya kemampuan untuk berjalan. Nah, ketika itu sudah ada logik yang sama di antara dua objek atau lebih tersebut, ya inilah waktunya bagi kita untuk membuat parent class-nya, membuat parent class-nya yang memiliki behavior ataupun data yang sama di seluruh di seluruh objek-objek yang adanya. Misalkan di sini ada nama, ada usia, dan ada metode berjalan. Jadi tinggal student itu dia menginherit apa-apa yang dimiliki oleh human, dan juga polisi menginherit apa-apa yang dimiliki oleh human. Jadi otomatis nanti student punya nama, punya usia, dan punya metode berjalan. Jadi tinggal apa-apa yang berbeda yang yang spesifik terhadap kelas tersebut barulah di-define-nya di masing-masing di masing-masing child class-nya, subclass-nya. Nah, ini ini penting ketika misalnya kita bahas terkait dengan Spring, karena salah satu yang nanti mungkin akan masuk ke materi nanti.
Nah, yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu polymorphism. Nah, ini polymorphism ini apa namanya, bagian yang mungkin buat yang saya sering ketemu ya dengan teman-teman developer yang apa namanya, yang belum terbiasa dengan OOP, bingung dengan apa itu polymorphism dan kenapa kita perlu polymorphism. Jadi polymorphism itu secara gampangnya, secara pendeknya itu adalah kemampuan suatu objek untuk memiliki berbagai bentuk gitu. Yaitu secara literal juga seperti itu, poly itu banyak, morphism itu bentuk. Jadi kalau secara konsep OOP ya bagaimana kemampuan suatu kelas atau suatu objek. Oh sorry, ini ada yang report untuk bertanya ini permission ya. Sebentar, saya buka dulu. Saya edit dulu permissionnya. Oke, yang mau bertanya bisa, udah saya buka permissionnya, lupa tadi Pak, nggak ganti permission untuk Q&A-nya. Oke, kembali lagi ke polymorphism. Apa namanya? Kenapa sih kita butuh polymorphism gitu? Apa namanya, di dalam suatu aplikasi. Nah, gampangnya gini, kita yang namanya aplikasi itu yang namanya apa ya, perkembangan zaman lah, atau perkembangan aplikasi itu pasti akan selalu terjadi gitu. Nah, suatu saat apa yang sudah kita buat bisa jadi akan berubah apa namanya kondisinya. Katakanlah saat ini dalam contoh yang ini kita mempunyai aplikasi untuk melakukan browsing. Nah, misalnya sekarang kita punyanya wifi saja gitu. Nah, ketika kita tidak melakukan polymorphism, kita cuma bikin kelas wifi-nya aja yang dia melakukan fungsi browsing. Nah, suatu saat kita punya provider baru nih. Ini Iwayan ada apa ya? Mute saya. Ada mau ditanyakan kah? Sudah 2 kali soalnya. Oh, salah pencet Pak Yudi. Oke, thank you. Apa namanya? Tadi kita saat ini punyanya wifi misalnya. Kemudian ternyata besok kita punya provider lain untuk melakukan browsing, katakanlah pakai Telkomsel. Nah, ketika misalnya terjadi seperti itu, kalau misalkan kita tidak melakukan polymorphism, kita akan istilahnya akan mengubah beberapa implementasi dari si wifi-nya itu menjadi directly menjadi Telkomsel. Padahal suatu saat ternyata Telkomselnya lagi nggak bisa, tapi kita punyanya wifi misalnya seperti itu. Artinya dalam kondisi yang bisa dibolak-balik providernya. Nah, kita kita tidak perlu mengubah kode lebih banyak lagi. Misalnya gini, kalau di sini aplikasi main ini ya dia tahunya itu internet provider. Dia dia tidak perlu tahu nanti provider yang bisa aktif pada saat itu apa. Yang penting dia tahunya saya punya internet provider dan saya mau browse google.com. Nah, nanti tinggal
apa namanya, dari implementasi aplikasinya itu yang menentukan kapan waktunya pakai WiFi, kapan waktunya pakai Telkomsel. Selain itu juga tadi itu Polymer Pesan bisa dipakai untuk tadi apa namanya, dia taunya pokoknya dia browse google.com lah, seperti kita lah pada umumnya ya, kita maunya ngebrowse pakai aplikasi pakai HP, kita buka Chrome misalnya di Android kita, kemudian kita ngebrowse google.com, ya kita nggak tahu, kita mungkin nggak perlu tahu gitu ya, nggak sampai detail banget taunya si HP kita ini saat ini pakai WiFi atau pakai mobile data kita. Nah, contoh realnya nanti misalnya di aplikasi itu seperti apa? Misalnya yang sering kejadian tuh adalah ketika aplikasi kita misalnya mendapatkan data user lah, mau mengquery data user. Apa namanya, saat ini misalnya data user itu ada di database. Berarti kita bikin implementasi untuk query user ke database. Tapi suatu saat misalnya terjadi migrasi dari aplikasi kita yang sebelumnya itu dari database menjadi pakai API misalnya. Ternyata data user ini dipindahkan ke cloud misalnya, dan kita nggak bisa mengakses kita nggak bisa mengakses database yang ada di cloud-nya. Nah, ketika kejadian seperti itu, kalau misalnya kita tadi tidak menerapkan prinsip polymorphism, kita harus mengubah tuh baik itu di aplikasi utamanya maupun di implementasi dari service usernya, dari yang sebelumnya menggunakan database ke menggunakan API. Nah, kalau kita menerapkan prinsip ini, sama dari sisi aplikasi ya, dia nggak peduli, dia pokoknya dia taunya user service aja, entah apakah itu pakai API atau database, ya pokoknya dia manggil pakainya user service, dan dia melakukan katakanlah find by username. Nah, yang dia taunya find by username aja, entah dapetnya gimana, nanti tinggal di belakang layar gitu istilahnya, kayak ini nyebutnya di belakang layar, kita tentukan saat ini yang available itu database. Ternyata kemudian bisa besok ternyata yang available pakai API, kita tinggal ganti si user service itu menjadi API, katakanlah API user service. Oke. Mungkin saya coba lihat Q&A dulu sebelum kita masuk ke berikutnya. Saya bantu bacakan, Pak. Ya, boleh. Oke, dari Animos ya. Kapan kita harus menggunakan interface dan kapan kita harus menggunakan abstract class? Perbedaan interface dan abstract itu sendiri apa ya? Oke. Kalau kalau saya pribadi sih, berdasarkan pengalaman ya, lebih banyak menggunakan interface. Interface kenapa? Karena abstract class itu biasanya dipakai ketika kita sudah ketika objek yang mau kita buat itu sudah memiliki activity yang objek atau kelas yang kita buat sudah memiliki logic yang spesifik, yang jelas. Contohnya misalnya tadi, contohnya ini. Ketika kita sudah punya kelas daily activity, dan daily activity itu sudah punya predefined logiknya yang memang spesifik banget untuk daily activity itu, maka kita pakai abstract class. Jadi contohnya ini daily activity, dia sudah punya logic untuk morning preparation, yaitu bangun tidur dan mandi.
dan juga breakfast, sarapan, dan dia sudah punya logik yang jelas terkait dengan dua aktivitinya, yaitu dia manggil morning preparation, workout, breakfast, dan after breakfast. Maka dalam kondisi seperti ini kita pakainya abstract class. Karena kalau misalkan kita bikin jadi interface, artinya ini jadi interface, ini belum ada definisinya, belum ada body dari metodenya. Ini masih interface, ini interface semua. Artinya semua yang mengimplementasi interface relativity tadi itu harus mendefine sendiri logik di dalamnya. Artinya nanti di work ini dia ada bangun tidur dan mandi, di go to market nanti dia ada bangun tidur dan mandi, di market ini nanti dia ada bangun tidur dan mandi. Jadi semuanya akan berulang di sana. Nah, tadi kapan kita pakai interface? Pertama, ketika satu tadi ya logik dari masing-masing metodenya atau behaviornya itu masih belum terdefinisi, masih belum masih belum didefinisikan lah. Itu masih didefinisikan nanti ke masing-masing subclassnya yang mengimplement interface tersebut. Satu. Yang kedua, meskipun ini sudah yang kedua, kita memakai interface ketika misalnya ini salah satu batasan yang ada di Java ya, satu kelas itu dia tidak bisa mengextend lebih dari satu parent. Jadi kayak work ini ya dia cuma bisa mengextend daily activity, dia nggak bisa mengextend kelas lain. Tapi kalau interface dia bisa punya banyak. Jadi katakanlah class work kemana ya? Kelas wifi ini dia bisa mengimplement internet provider, sama dia juga bisa mengimplement interface yang lain. Jadi dia bisa memiliki banyak behavior turunan dari masing-masing interface yang dia implement tadi. Jadi gitu kalau secara umum tadi ya, abstract class itu kita pakai ketika sudah ada spesifik behavior yang sudah kita bisa kita define spesifiknya, dan behaviornya itu mau kita turunkan ke seluruh turunannya, ke seluruh subclassnya. Kalau misalkan tidak ada, artinya ya seluruh subclass itu ya masing-masing implementasinya, dan tidak ada hotspot, cold spotnya ya, tidak ada spesifik implementasi dari masing-masing subclassnya, itu ya kita pakai interface. Mungkin gitu. Belum menjawab ya? Kalau belum silakan tanya lagi nanti. Kemudian silakan yang kedua Mbak. Oke. Pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu Ella Nur Jailani. Bagaimana cara kita mengetahui tipe OOP apa yang tepat untuk digunakan pada sebuah proyek? Semuanya. Jadi keempat konsep prinsip OOP tadi ini, enkapsulasi, abstraksi, inheritance, dan polymorphism ini saling melengkapi. Ini semua saling melengkapi, dan dalam suatu proyek yang tidak kecil lah ukurannya ya, itu pasti bisa kita terapkan seluruh konsep ini. Jadi misalnya tadi enkapsulasi, misalnya kita bikin aplikasi sistem informasi kepegawaian misalnya ya, atau sistem informasi kepegawaian lah misalnya enkapsulasi misalkan bisa dipakai di mana, katakanlah
kita punya kelas ya pegawai. Kita punya kelas pegawai. Kemudian pegawai itu punya data gaji misalnya. Bukan gaji deh, nilai misalnya ya. Nah, enkapsulasi itu bisa dilakukan gimana contohnya? Misalnya tadi kita mau mendapatkan nilai dari pegawai, dan nilai itu misalnya itu perhitungan dari beberapa elemen, nggak cuman suatu data nilai, tapi misalkan dari kehadiran, dari ketepatan waktu masuk kantornya, dari jumlah pekerjaan yang dia deliver, yang dia kerjakan, dan sebagainya. Nah, dengan enkapsulasi tadi ya kita di kelas pegawai misalnya kita buat metode get nilai misalnya, atau calculate nilai misalnya. Nah, di dalamnya itu ngapain? Itu di dalamnya itu ya tadi dia mengambil data data kehadiran, dia mengambil data pekerjaannya, deliverables-nya, kemudian dia mengambil data kedisiplinannya misalnya. Lalu nanti ketika mau dia ditampilkan di layar, istilahnya si layar itu atau controller ya, kalau misalnya kita ngobrol spesifikasi Spring-nya, si controller itu manggilnya pegawai.get nilai. Contohnya tadi kucing.sleep. Jadi yang dipanggil itu get nilainya aja. Get nilai itu apa ya, logiknya, jelimetnya itu ada di dalam kelas pegawainya. Si kelas controller atau kelas interface, kelas antar mukanya ya dia nggak tahu detail mendapatkan nilai pegawai itu seperti apa ya. Yang dia tahu ya aku minta data nilai pegawai, kira-kira gitu. Kalau misalkan yang enkapsulasinya seperti itu. Yang nggak enkapsulasi seperti apa ya tadi, misalnya di kelas controller atau antar mukanya ya dia mengambilnya logiknya pindah lah, logik yang tadinya ngambil logik yang ada di dalam get pegawai itu pindah ke dalam controllernya. Dia ngambil data data kehadiran, dia ngambil data disiplin sendiri, dia ngambil data pekerjaannya sendiri, lalu dia hitung sendiri di sana, baru ditampilkan. Itu kira-kira pertama. Kemudian abstraksi. Abstraksi ini misalnya contohnya tadi kalau misalkan di sistem informasi kepegawaian itu misalnya misalnya kita mau ngeprint ya, rapor pegawai. Kita mau ngeprint rapor pegawai misalnya. Nah, ngeprintnya itu bisa jadi dalam bentuk PDF, bisa jadi dalam bentuk JPG misalnya. Nah, ketika kita mau ngeprint rapor pegawai itu kan ketika mau ngeprint dalam bentuk PDF maupun JPG, yang pertama kita pasti kita mengambil data pegawai itu sendiri kan. Kita ngambil data pegawai, lalu kita ngambil data nilainya, baru kita print. Nah, untuk ngeprint dalam bentuk PDF maupun JPG ataupun Excel atau yang lainnya itu kan pasti sama. Kita ngambil dulu data pegawai sama kita ngambil data nilai, baru setelah itu kita print sesuai dengan format yang diminta oleh user misalnya. Nah, tadi ketika kita bikin abstraksi itu ya berarti bagian untuk mendapatkan data pegawai dan bagian untuk mendapatkan nilai pegawai itu kita jadikan satu metode aja. Jadi satu metode lah, sehingga kita nggak perlu untuk print PDF, kita bikin metode sendiri untuk ngambil data pegawai dan nilai, baru print PDF, lalu kita untuk yang print dalam bentuk JPG atau image kita bikin kode lagi untuk nge-query data pegawai dan nilainya, baru kita print ke JPG. Jadi kita bisa menjadikan
satu metode saja untuk mendapatkan data pegawai dan nilai, lalu di-reuse digunakan untuk masing-masing kebutuhan JPG-kah, PDF-kah, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya misalnya inheritance tadi ke sistem informasi kepegawaian, misalnya dalam aplikasi itu ada user, ada admin. Ada user, ada admin, dan masing-masing memiliki common logic, yaitu misalnya username, password, email katakanlah. Nah itu ya sudah, username, password, dan email itu kita jadikan satu dalam bentuk user. Kemudian kita buat dua kelas turunannya, pegawai sama admin. Nah nanti barulah kalau misalkan pegawai itu misalnya dia bisa melakukan apa, admin bisa melakukan hal yang lain. Tapi yang pasti keduanya dia sudah menginherit logic atau behavior yang ada di user. Nah mungkin terkait dengan inheritance ini tidak harus selalu bentuknya itu extend ya. Jadi pegawai mengextend user dan admin juga mengextend user. Bisa juga kita pakai has a. Kalau inheritance itu is a adalah pegawai adalah user. Bisa juga meskipun dalam kasus ini kurang pas ya. Tapi bisa juga kita buat pegawai itu has a atau memiliki data user dan admin juga memiliki data user. Itu nanti tinggal pasnya diimplementasikan dalam masing-masing aplikasi seperti apa, itu sesuai kebutuhan. Tapi intinya logic yang common yang dimiliki oleh beberapa objek atau beberapa kelas kita jadikan satu, dan nanti kelas-kelas yang spesifik masing-masing itu barulah menginherit ya. Inherit itu apa ya? Menurunkan ya, mewarisi behavior yang dimiliki oleh para-para tadi itu, baik itu melalui relasi is a adalah maupun relasi has a memiliki. Yang terakhir tadi polymorphism, katakanlah ya tadi misalnya sekarang data pegawai itu atau data user ngambilnya dari dari database. Ini misalkan suatu saat kita misalkan sudah prepare nih, suatu saat nanti aplikasi kita mau dibikin jadi microservice nih. Artinya database user bisa jadi nggak ngambilnya langsung dari database, tapi dari API atau dari microservice yang lain. Nah, kita sudah prepare bahwa suatu saat kita sudah prepare bahwa user service atau service untuk mengambil dari user kita buat dalam bentuk interface, dan saat ini kita implementnya dalam bentuk kita implementnya query langsung ke database. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan kita tanya tipe OOP, ini mungkin bukan tipe ya, prinsip dasar yang yang harus dipahami oleh setiap programmer supaya ya nggak suffer lah, biar ketika ngoding itu lebih fun gitu. Nah kalau misalkan memperbaiki technical debt, memperbaiki hutang teknis itu nggak menyenangkan gitu. Jadi itulah kita terapin ini untuk mencapai ke sana. Mungkin itu. Oke, baik. Bapak atau Ibu Ellen, apakah sudah menjawab? Iya, misalkan nanti ada itu ditanya lagi aja. Gak apa-apa, nanti misalkan mundur misalnya udah
udah materinya, slide-nya mundur nanti nggak apa-apa. Oke, baik. Oke, nah sekarang kita pindah ke prinsip-prinsip dari Spring. Nah ini yang apa namanya, tadi saya bilang ketika kita menggunakan suatu framework, sewajarnya kita mengetahui paling tidak konsep atau teori atau gambaran umum apa sih yang terjadi di belakangnya. Karena tadi kalau sudah pakai Spring Boot itu kodenya tuh untuk bisa memiliki aplikasi yang running itu cuman satu kelas dan satu metode dan satu line isi dari metode itu. Jadi paling cuma ada anotasi dan kalau tadi apa namanya itu kelihatannya seperti magic gitu. Nah, pertama terkait yang namanya inversion of control. Inversion of control itu apa sih? Ini prinsip umum di hampir di seluruh framework kali ya. Jadi nggak cuma di Spring Boot doang atau Spring doang. Inversion of control itu apa namanya ya, control flow atau alur itu dikontrol oleh frameworknya, dan kita hanya mengkustomisasi apa yang dibutuhkan oleh kita. Gambarnya seperti ini. Nah, misalnya yang sebelah kiri ini adalah yang kontrolnya itu oleh kita, oleh apa namanya, oleh developer gitu. Ya developer ketika aplikasi jalan itu apa aja sih yang harus dilakukan? Oh, misalkan starting up, configuration, menampilkan interface, kemudian menerima user input, dan yang terakhir misalkan mengoutputkan hasilnya. Nah, ini kontrolnya ini di sisi developer atau di sisi aplikasi. Nah, apa namanya? Sedangkan kalau inversion of control itu apa? Itu yang sebelah kiri kita frame apa namanya flow dari aplikasi itu di handle atau di apa namanya ya dikontrol oleh framework. Apa namanya ya, kita tinggal manggil framework untuk tadi run app itu ada apa? Run app itu ada start, ada config, ada display UI, ada input, ada output, dan apa namanya masing-masing itu ya sebenarnya sama dengan apa yang terjadi di sini. Cuman tadi itu kalau ini sequence-nya itu full ada di aplikasinya, ada di developernya. Kalau ini full apa kontrolnya itu ada di framework-nya, mulai dari start, config, display UI. Jadi sequence-nya itu pasti seperti ini, seperti sudah diatur oleh framework-nya. Dia pasti start, dia pasti config, dia pasti display UI, input dan output. Kalau seperti ini, katakanlah ketika developer salah naruh urutan, misalnya starting up ini ketukar nih sama read configuration-nya, dia langsung read configuration dulu, otomatis kan pasti nanti akan bermasalah tuh aplikasinya, karena aplikasi belum nyala, konfigurasinya dibaca duluan. Nah, kalau ini kan karena sudah diatur oleh framework, ya developer tinggal yang manggil framework untuk run aja, kira-kira gitu. Nah, kemudian terus kalau misalkan kita mau ngubah ininya gimana? Misalkan kalau di sini kan kita bebas tuh, kita mau misalkan read configuration-nya misalnya suatu saat saya mau bacanya dari XML, besok misalkan saya mau bacanya dari database. Nah, kalau seperti ini kan apa namanya, kita bisa modif langsung di sini. Tapi kalau misalkan seperti ini gimana cara modifnya? Tadi Spring itu sudah menyediakan yang namanya apa ya istilahnya ya, hook atau posisi lah, hotspot mana aja yang bisa di kustomisasi oleh developer. Misalkan contohnya seperti tadi apa namanya, ada program framework, nah ini dia nggak apa namanya, dia tidak
dia masih memperbolehkan dia dikustomisasi sesuai kebutuhan. Katakanlah ini kita mau ngubah UI-nya itu pakai retina misalnya di displaynya, apa namanya, nggak cuma sekedar layar LCD misalnya atau apa. Nah, kita berarti yang dilakukan adalah ya tadi kita bisa mengkustomisasi bagian mana yang mau kita ubah. Misalkan tadi display UI-nya ya berarti kita meng-override metode display UI dengan sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita menampilkan data display retina, dan kita yang perlu kita lakukan ya ini aja, nggak perlu lagi apa namanya membuat sequence full seperti ini lagi. Kita tinggal mengextend atau mengextend dari framework-nya, lalu kita modif bagian mana yang mau kita sesuaikan seperti ini. Nah, apa namanya, ini bagian pertama dari prinsip Spring ya, inversion of control. Yang kedua terkait dengan kontainer dan bin. Jadi ketika kita menjalankan suatu aplikasi Spring ya, itu dia secara apa ya, secara virtual ya, secara virtual itu dia membentuk suatu kontainer, dan di dalamnya itu ada bin-nya. Kontainer itu mungkin lebih familiar dengan istilahnya application context ya untuk Spring, dan di dalamnya itu ada bin. Apa sih kontainer sama bin itu? Jadi gampangnya sih ngeliat ini aja, bin itu ya biji gitu, biji kopi gitu misalnya, dan kontainer itu ya jar-nya, toples-nya. Jadi ada suatu toples, suatu kontainer di mana dalamnya itu ada banyak bin. Lalu di dalamnya itu dihubungkan sama si Spring misalnya, di dalamnya dihubungkan oleh Spring secara otomatis. Yang ada yang secara otomatis, ada yang kita definisikan. Nah, balik lagi ke bin itu apa? Bin itu adalah sebuah kelas di dalam kontainer yang dia ya ada logic di dalamnya, apa namanya, yang oleh Spring difasilitasi dengan ada beberapa cara sih. Ada yang via XML, ada yang via Java, ada anotasi, ada yang via Java configuration. Dan contohnya saya saya tampilkan yang menggunakan anotasi. Nah, ketika lalu apa namanya, contohnya tadi dalam kasus yang inversion of control tadi ya, kita balik dikit ke sini. Nah, ini apa namanya, misalnya satu metode ini adalah sebuah kita jadikan sebagai sebuah bin ya, apa namanya, bin start, bin read config, bin display, bin read, dan bin output. Nah, apa namanya, ketika kita definisikan masing-masing itu sebagai bin ya, artinya dia sudah masuk dalam kontainernya Spring, yang mereka bisa saling berkomunikasi satu dengan lain. Karena kalau misalkan kita tidak mendefinisikan mereka sebagai bin, apa namanya, untuk berkomunikasinya itu kita harus ada effort tambahan sih, harus menginstansiate apa namanya, objek dari si kelas tersebut. Nah, jadi ketika aplikasi Spring itu udah running, ini tuh di CD-nya itu sudah banyak bin yang di-create oleh Spring. Misalkan apa namanya, data source, misalkan view
view template atau apa namanya untuk display HTML misalnya atau JSON, itu dia sudah bikinin apa namanya nge-create, sistemnya sudah meng-createkan untuk kita bin-nya dan sebagainya. Nah, apa namanya, kalau kita mau nambahin lagi bin-nya gimana? Oh, kita pakai tadi anotasi ini. Nah, kemudian gabungan dari keduanya itu apa? Jadi ini version of control dan bin tadi itu dipakainya untuk apa? Dipakainya agak mundur dikit ya. Sini lagi. Tapi ya apa namanya? Ketika aplikasi Spring running itu dia sudah ada banyak komponen yang running di dalamnya. Komponen itu tadi komponen read konfigurasi, komponen database, komponen apa namanya tadi view resolver dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini dipakai untuk apa? Tadi artinya ketika kita mau melakukan customisasi terhadapnya, misalkan kita database-nya yang di-setup oleh Spring misalnya secara default dia nge-setup in-memory database atau yang biasanya pakai H2. Tapi kita mau ganti nih apa namanya database-nya itu bukan pakai in-memory tapi katakan pakai MySQL atau Postgre atau yang lainnya. Nah, gimana caranya? Nah, kita tadi dengan cara kita nge-define bin untuk data source sesuai dengan kebutuhan dari kita. Nah, gimana caranya supaya dia bisa si Spring bisa ngedetect apa namanya bin bikinan kita tadi itu pakai yang namanya dependency injection. Jadi dependency injection itu adalah salah satu cara untuk mengkustomisasi inversion of control tadi itu dengan memanfaatkan bin yang kita buat. Nah, dependency injection itu sendiri apa? Secara gampangnya itu adalah yang memberikan apa yang dibutuhkan oleh sebuah objek. Jadi saya mengutip dari salah satu praktisi apa namanya developer ya, si Agile. Dependency injection itu adalah terminologi yang mahal yang sebenarnya itu sederhana gitu. Apa namanya ya, dia dependency injection itu adalah ya memberikan objek apa yang dia butuhkan gitu, variabel-variabel apa yang dibutuhkan oleh dia. Jadi apa terminologi dependency injection itu bukan suatu yang ini ya, bukan suatu yang sulit ya, bukan suatu yang mewah gitu istilahnya, tapi ya sebenarnya tadi itu cuman memberikan apa yang dibutuhkan oleh sebuah objek. Contohnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya si objek tadi tidak meng-create apa namanya? Tidak meng-create variabel sendiri. Dia yang meng-create variabel atau objek yang dia butuhkan sendiri. Biarkanlah itu menjadi problemnya orang lain gitu, problemnya objek lain. Kenapa? Pertama itu memudahkan nanti untuk membuat kita unit testing atau automation testingnya, sama apa namanya kombinasi dengan program interface itu membuat aplikasi itu lebih loosely coupled, lebih apa ya, loosely coupled itu lebih tidak saling terikat ya. Mungkin contohnya gini. Nah, misalnya kita mempunyai sebuah service untuk mengimport file Excel. Nah, untuk membuat apa namanya untuk membaca sebuah file Excel itu, untuk mengimport sebuah file Excel otomatis jelas kita butuh readernya, Excel reader. Nah, dalam kondisi seperti ini, misalnya contohnya si service import Excel ini dia sendiri yang meng-create instance dari Excel readernya di sini.
Artinya apa? Artinya ketika misalkan nanti suatu saat kita mau berubah definisi Excel reader-nya dari yang sebelumnya nggak ada parameternya, konstruktornya itu nggak ada parameter, menjadi misalnya jadi ada parameter, kita harus ubah lagi nih di dalam service importnya ini. Nanti kita tambahkan di sini kan, barulah kita manggil metode untuk read-nya. Contohnya ini misalnya kelas Excel reader suatu saat berubah nih, ada tambahan parameter mode di konstruktornya. Misalkan kemarin kita cuma support Excel, sekarang kita juga support SLSX. Nah, ketika kondisi tadi kan otomatis kita harus mengubah nih di sini nih modenya, apakah mau Excel atau mau XLS atau mau XLSX. Nah, dengan dependency injection itu seperti apa? Seperti ini. Jadi di kelas import service tadi kita tidak menginstansiate, tidak meng-create Excel reader-nya. Kita jadikan aja dia sebagai parameter, bisa salah satu, bisa sebagai konstruktor atau bisa menggunakan metode setternya di sini. Jadi seperti kita lihat ya, dia nggak ngurusin tuh si Excel import service itu, dia nggak ngurusin lagi bagaimana si Excel reader ini tercreate. Misalkan nanti suatu saat berubah jadi ada XLSX-nya, atau misalnya nanti ada format baru atau CSV misalnya, ya dia kelas import service ini nggak berubah. Jadi yang jelas lebih lebih maintainable dan lebih tadi nggak terikat banget gitu si import service ini terhadap Excel reader-nya. Bagaimana contohnya Spring Version of Control dengan dependency injection tadi. Nah, ketika kita menambahkan dependensi terhadap Spring Starting Data JPA ini, secara otomatis Spring sudah membuat bin untuk mencari bin untuk dia bisa mendapatkan atau men-setup koneksi ke database-nya. Nah, berarti seperti contoh di sini, kita tinggal ngedefinisiin bin-nya aja, data source-nya itu seperti apa. Data source-nya itu ambil dari properti yang kita definisikan di application properties lah misalnya. Dibaca di sini, dari properties, URL-nya apa, username-nya apa, password-nya apa. Nanti data source ini secara otomatis akan tertangkap oleh kontainernya Spring, dan dan dia sudah bisa langsung koneksikan aplikasi kita ke database yang kita definisikan di sini. Nah, kalau kita lihat lagi kan kita tidak ada create connection, create query atau template atau macam-macamnya. Kita cukup mendefinisikan bin-nya tadi itu, karena tadi Spring sudah menyediakan template-nya atau titik-titiknya yang mana kita bisa mengkustomisasi kebutuhan kita. Itu satu contoh ya, satu cara untuk kita bisa memanfaatkan IOC dan dependency injection tadi itu, dengan kita mendefinisikan mendefinisikan suatu bin yang nanti akan ditangkap oleh Spring-nya. Yang kedua, kalau kita mau kustomisasi version of control-nya Spring juga dengan cara kita mengimplement suatu kelas yang sudah didefinisikan oleh Spring. Kalau ini lebih mirip contohnya dengan yang tadi, yang agak jauh. Yang ini Spring itu udah punya sequence method.
Nah, kita tinggal mengkustomisasi satu bagiannya aja. Sama dengan yang barusan tadi, si Spring itu sudah ada kelas yang akan dia panggil, atau bin yang akan dia panggil ketika dia Nah, di Spring nanti akan mencari bin yang merupakan subclass dari Web MVC configurer ini ketika ketika suatu request masuk ke Spring, dia akan memanggil bin yang mengimplement yang merupakan kelas atau subclass dari si Web MVC configurer ini. Dan dia ada beberapa metode di dalamnya, ada yang menambahkan interceptor, ada yang menambahkan atau memodifikasi view resolvernya, ada yang memodifikasi validatornya. Jadi Spring sudah menyediakan tempat di sini yang nanti secara otomatis akan didetek ketika ini ada kelas REST MVC config yang ternyata dia mengimplement Web MVC configurer. Isinya ngapain aja sih si REST ini? Ternyata dia menambahkan interceptor di sini. Otomatis ketika ada request masuk, maka interceptor ini akan dipanggil oleh Spring-nya. Jadi kita bisa mengkustomisasi tadi itu dengan cara seperti ini juga. Jadi tadi pertama dengan mendefinisikan bin, yang kedua dengan kita mengoverride metode-metode yang sebelumnya sudah didefinisikan atau disiapkan oleh Spring. Yang terakhir terkait dengan aspek oriented programming. Ini juga salah satu yang nggak kelihatan ya oleh developer ya secara langsung gitu. Aspek itu apa sih? Aspek itu adalah fitur yang dia bisa ada di beberapa bagian kode, tapi dia sebenarnya nggak ada urusan secara langsung gitu, secara logik terkait dengan bagian kode itu. Misalnya apa sih? Misalnya security. Misalkan kita punya suatu URL ya, URL untuk melakukan save terhadap user, save terhadap data user. Misalnya di menu admin. Di menu admin kita ada URL untuk save data user. Nah, secara umum kan kita harus melakukan pengecekan kan, ini beneran admin bukan nih yang menghit URL ini. Dan yang kedua, logik untuk men-save user itu yaitu tentu koneksi ke database dan save ke database. Dan itu di satu titik. Di titik lain juga ada misalnya menu reporting, dan menu reporting itu hanya bisa dilihat oleh direktur misalnya. Pengecekan di situ juga ada pengecekan terhadap login, apakah dia benar direktur, dan juga tentu ada logik terkait dengan untuk menampilkan data reportingnya. Nah, aspek tadi itu ya bagian pengecekan login atau pengecekan role dari usernya. Itu contoh yang terkait dengan security. Yang kedua terkait dengan transaction management. Misalnya contohnya kita melakukan query ke database dan kita melakukan modifikasi terhadap suatu data di database, dan untuk menjamin, dan biasanya kan kalau kita melakukan dalam satu metode ada beberapa proses penyimpanan ke database, itu kan kita harus menjamin bahwa seluruh transaksi-transaksi itu jadi secara atomik. Atomik itu artinya berhasil semua atau gagal semua. Artinya ketika misalnya kita mau melakukan proses create user, yang mana proses create user itu ada kita menginsert ke tabel user, ada kita menginsert ke tabel profile, ada kita menginsert ke tabel roles misalnya. Dan itu ada tiga transaksi itu. Artinya kita harus menjamin bahwa seluruh ketiga transaksi itu ya berhasil semua atau gagal semua. Dan itu biasanya kan kita pakai transaction management.
Nah, transaction management itu kan apa namanya, secara umum itu pasti dibutuhkan di seluruh metode atau di seluruh fungsi yang atau seluruh fitur yang melakukan penyimpanan ke database lebih dari sekali dalam satu metodenya. Dan dia bisa jadi apa namanya, nggak secara spesifik terikat terhadap logik dari metode tadi itu. Dan itulah apa namanya, aspek untuk transaction management itu di sananya. Jadi bagian untuk nge-setup transaction-nya sama nge-commit transaction-nya. Kemudian contoh lain itu logging. Jadi misalkan kita melakukan perubahan terhadap data user, biasanya kan kita ada audit trail-nya ya, logging untuk audit trail. Jadi misalnya apa, data user kita ubah username-nya misalnya, nah itu kita simpan ke tabel log-nya bahwa user A nih tanggal sekian itu berubah database-nya. Kemudian misalkan di tempat lain kita melakukan perubahan terhadap data penjualan misalnya, atau data produk misalnya, sama ketika produknya diubah namanya misalnya, ya udah dicatat juga di audit trail-nya produk A berubah, diubah namanya pada tanggal sekian oleh user sekian menjadi B misalnya namanya. Dan itu kan secara tadi dia terjadi di banyak tempat, dan secara logik dia sebenarnya nggak ada urusan terkait dengan bagaimana cara si data itu disimpan ke database. Nah, contohnya seperti ini. Ini tadi yang terkait dengan security. Ini di bagian ini ada pengecekan login, dan di sini juga ada pengecekan login, dan juga ada pengecekan role-nya. Kalau misalnya kita ubah menjadi aspek oriented itu seperti apa? Kira-kira seperti ini. Jadi kita bisa memanfaatkan banyak cara ya. Ada anotasi, ada misalkan apa namanya, seperti ini juga bisa kita bikin, bisa kita anggap sebagai aspek juga ya, meskipun jadinya kurang lebih banyak kode yang harus dibuatnya, dan lebih apa namanya, jadi nempel, jadi terikat banget ke metode save by admin, bahwa save by admin itu pasti ada pengecekan loginnya sebelum dia melakukan save database. Tapi kalau misalnya seperti ini, metode save by admin ini ya urusannya ya dia cuma save database aja, masalah security-nya dia dihandle oleh anotasi ini, yang apa namanya, anotasi ini. Sama seperti yang save by admin juga seperti itu. Save by admin ya fokusnya pokoknya save to database aja, masalah apa namanya, masalah pengecekan role-nya dihandle oleh apa namanya, aspek tadi itu. Contoh lain tadi terkait dengan transaction, kita melakukan penghapusan data kontrak misalnya. Kita ada kontrak, ada penghapusan data kontrak, sama ada penghapusan data harganya. Ini kebetulan misalnya di tabel yang berbeda. Kita mau menghapus data kontrak ke data harganya dulu, baru kita masuk data kontraknya. Dan ini kita harus menjamin bahwa transaksinya ini ya berhasil semua atau gagal semua. Misalnya tadi kalau kita nggak bikin ini atomik ya, artinya ketika misalnya kita menghapus data kontrak, data harga misalnya, oke, kita menghapus data harga berhasil, maka data harganya itu sudah terhapus dari database. Namun ketika kita mau menghapus data kontrak misalnya, ternyata terjadi error, entah itu karena masih ada foreign key terhadap kontrak itu atau yang lain, sehingga gagal nih. Nah, kalau kita tidak membuat ini sebagai transaction, artinya data harganya sudah terhapus, data kontraknya masih ada, dan itu yang itu tidak kita inginkan. Jadi kita harus menjamin bahwa misalkan data kontraknya ini gagal dihapus, ya data price-nya ini jangan dihapus juga, di rollback dulu gitu istilahnya. Nah, itu kalau secara natifnya ya, kita tidak mengintroduce aspek orientednya, ya kita di metode ini kita nambahin nih apa namanya, starting up transaction di sini, baru kita menghapusnya, lalu kita commit transaction ke database-nya di sini. Nah, kalau kita pakai menerapin itu,
si Spring ini salah satunya sudah mensupport anotasi transaksional ini. Artinya ketika metode-metode yang dianotasikan transaksional seperti ini, ya ini sudah secara logik seperti ini, sudah ada setup transaksinya sama ada commit transaksinya. Artinya ketika tadi proses penghapusan harganya berhasil, namun penghapusan kontraknya gagal, secara otomatis si Spring nge-handle untuk proses penghapusan harganya itu di rollback atau tidak di-commit dulu ke database. Jadi masih di memori. Ternyata kalau misalkan berhasil semua, barulah di-commit ke database. Tapi kalau misalkan gagal, ya udah cukup di memori aja, nggak sampai ke database. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin kita ke pertanyaan ya. Mbak Nurul. Oke Pak. Oke, ini ada satu dari Animos ya. Untuk konflik transaksional di Spring Boot bagaimana ya? Oh, ya kebetulan di sini ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita anotasikan suatu metode atau suatu kelas pakai transactional seperti ini secara otomatis dia sudah secara detailnya itu di Spring membuat proxy, membuat apa ya? Membuat proxy itu istilahnya membuat objek objek di proxy itu bahasa Indonesianya apa ya? Proxy perantara, mungkin perantara ya. Jadi dia akan secara otomatis membuat kelas perantara si Spring-nya yang di dalamnya tuh ada metode delete ini. Jadi misalnya source code ini itu ada di dalam kelas perantara tadi, tapi ditambahkan yang ini di dalam sananya. Jadi ketika kita panggil delete, misalkan kontrak service.delete misalnya. Nah, nanti yang dipanggil itu si proxy-nya tadi itu. Proxy-nya tuh ngapain? Ya tadi sebenarnya dia ketambahan metode logic untuk men-setup maupun meng-commit transaction di sini. Jadi cukup dengan pakai anotasi transactional ini, maka metode ini sudah di-handle masalah rollback-nya, masalah atomicity-nya, yang menjamin bahwa tidak ada data kita yang yang rusak lah istilahnya gitu. Dan tadi itu transaction ini bisa di level method ataupun bisa di level kelas. Artinya ketika di level kelas ya seluruh metodenya dibungkus dengan logic setup dan commit transaction gitu. Ini menjawab. Oke Pak, ada lagi nih. Apakah jika sudah ditanya transaksional sudah mencakup rollback? Karena saya pernah menemui transaksional, ini kayaknya tentang programming deh Pak, dalam group propagation. Mungkin Pak Yudi ya? Ya. Oke, sudah baca ya. Apakah jika hanya dengan intinya dengan transaksional sudah cukup atau belum gitu ya? Jadi transaksional itu anotasi transaksional itu bisa menerima beberapa parameter ya. Kalau dicontoh di situ ada propagation sama ada rollback for gitu. Jadi untuk yang rollback for, jadi kalau misalkan kita nggak ngedefine rollback for-nya itu apa, maka dia akan melakukan rollback terhadap seluruh exception yang dia merupakan subclass dari runtime exception. Jadi
kalau misalkan itu ya, jadi kalau terjadi exception itu nanti baru dia secara default ya itu seluruh exception dia akan proses untuk di rollback-nya. Tapi kalau misalnya kita define rollback for tadi itu artinya ya hanya untuk exception yang di define di rollback tadi itu barulah terjadi rollback-nya. Jadi misalnya tapi kasus contohnya saya belum pernah ngalamin sih ya, rollback yang hanya kita khususkan untuk kasus untuk exception tertentu gitu. Tapi secara umum tadi itu jadi untuk defaultnya yaitu seluruh exception jika terjadi exception dan exception jenis apapun maka nanti akan di rollback. Jenis apapun itu kalau runtime ya, runtime exception ya. Baru dia otomatis kan rollback. Tapi kalau misalnya kita definisikan rollback for misalnya something exception gitu, rollback for-nya maka dia hanya akan di rollback ketika terjadi exception dengan kelas tersebut, tapi tidak untuk untuk exception dengan kelas yang lain. Nah, kalau untuk propagation ini terkait dengan dengan session ya, dengan session dari transaksinya. Jadi kalau sorry lagi ya batuk. Jadi kalau misalnya tadi propagation itu dia lebih ke mau pakai sesi yang mana untuk melakukan transaksi, apakah mau pakai sesi yang current, jadi misalkan ini proses simpen database-nya itu dia sudah ada session yang berjalannya. Nah ini kalau kita nggak nge-define ya dia akan menggunakan sesi database yang sama. Tapi kalau misalkan tadi propagation yang kita define misalnya require new, kalau nggak salah itu require new, maka ya dia akan membuat session baru untuk untuk proses simpan database-nya, misalnya ini. Nah misalnya ada beberapa ini fungsi delete ini hanya satu dari beberapa bagian sequence kode yang terjadi ketika misalnya proses delete. Misalnya ada proses delete user gitu kali ya. Delete user dia punya data kontrak, dia punya data profile dan sebagainya. Nah, ketika kita delete user, kita ngelihat data profile dan kita delete data kontraknya. Nah, ketika terjadi itu, maka Spring akan membuat satu session untuk untuk memproses request itu ke database, mulai dari delete profile dan delete kontrak. Nah, ketika misalnya kita nggak define tadi propagation-nya request no, maka ya sesi yang dipakai itu sama dengan sesi yang digunakan untuk menghapus user. Dan konsekuensinya adalah sepengetahuan saya, artinya ketika proses delete-nya itu gagal, delete kontraknya itu gagal, maka delete usernya juga akan di rollback. Tapi kalau misalkan dia itu request no, itu ketika karena beda sesi, ketika proses kontraknya itu gagal tapi usernya itu berhasil, maka ya profilnya itu berhasil, maka ya profilnya tetap tersimpan, penghapusan profilnya itu tetap terjadi di database, tapi proses penghapusan kontraknya itu di rollback. Itu kalau nggak salah inget ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin saya sambil lihat-lihat lagi sebentar.
Oke, belum nemu lagi sih terkait dengan itu. Jadi apa namanya, terkait dengan propagasi ya, terkait dengan propagasi itu kalau secara teori sih ada banyak ya definisinya. Maksudnya yang saya dapetin, maksudnya sama sih definisinya begitu-begitu. Cuman konsekuensinya apa itu yang apa namanya, waktu itu saya dapatkan dari mana ya? Karena jarang pakai juga sih. Jadi kita apa namanya, untuk propagation itu mostly pakai defaultnya required. Jadi pakai sesi yang sama. Karena konsekuensinya itu ketika misalkan tadi kita pakai session yang berbeda, yang saya pahami ya tadi itu ketika profilnya berhasil, kontaknya gagal, artinya ya profilnya dihapus di database tapi kontaknya masih ada di database, dan itu kan kita tidak ya kita tidak menginginkan hal itu ya. Artinya ya kalau misalkan profilnya kontaknya gagal, ya profilnya juga digagali dulu, di rollback dulu gitu. Apa namanya, karena kalau definisinya banyak sih, propagasi required no itu ya dia pakai sesi yang bisa support, ada banyak sih, dan itu definisinya definisi ya apa gitu, tapi kenapa dan apa ya efeknya itu apa, nanti apa namanya ya, mungkin nanti bisa akan di follow up lagi sama Bu Nurul ya setelah ini, misalkan nanti saya berhasil ketemu lagi referensinya terkait dengan yang kenapanya atau apa impactnya, itu nanti akan saya follow up. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaannya, Bu Nurul? Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika sudah di set at transaksional tetapi tidak melakukan rollback atas transaksi? Apakah ada yang harus dikonfig terlebih dahulu? Oke, kalau terkait dengan apa namanya, transaksional ini ya, jadi saya pernah ngalamin dulu kejadiannya ketika saat pertama saya salah pakai anotasi, saya salah pakai kelas transaksionalnya instead of apa namanya, Javax persistence transaksional. Waktu saya makainya transaksionalnya yang Spring, bawaannya Spring, dan posisinya salah lah. Jadi itu pertama, possibility-nya itu apa namanya, transaksional yang dipakai itu yang harus bersesuaian. Jadi kalau misalnya di repository itu pakainya yang Javax persistence, kalau yang di service itu pakainya yang apa namanya, yang bawaannya si Spring. Kemudian yang kedua, kalau nggak salah juga itu terkait dengan transaction manajernya. Jadi kita harus nge-setup dulu apa namanya, transaction manajernya di konfigurasi. Jadi apa namanya, ketika kita setup ada di mana ya, bin untuk data source, itu biasanya kita juga harus nge-define transaction manajernya itu apa. Jadi apakah pakai anotasi, secara default sih pakai anotasi sih sekarang, jadi nggak perlu. Tapi kalau misalkan kita masih pakai Spring yang lama ya, Spring yang bukan Spring Boot, maka kita harus mendefinisikan bin untuk transaction manajernya, entah itu via XML atau pakai
konfigurasi Java atau anotasi. Apa namanya, jadi dua itu, jadi kemungkinan dua tadi apa namanya, dicek lagi transitional class transitional pakainya, sama pastikan bahwa transition manajernya itu sudah di setup entah itu di XML atau di Java configuration. Mungkin itu. Sorry, satu lagi. Dulu juga pernah nih ngalamin gagal rollback ya. Gagal rollback, tapi kejadiannya tuh gagal rollbacknya itu ada exception-nya. Nah, kalau dulu itu kasusnya karena jadi kita ada dua kondisi ya, gagal rollback tapi silent gitu. Pokoknya nggak ada error aja, tapi yang satu berhasil, yang satu gagal. Nah, kalau yang ini kemungkinan tadi dicek lagi konfigurasinya, tapi ada juga yang kejadian itu ada exception-nya. Jadi ketika dia mau rollback itu gagal. Ada exception fail to rollback atau something lah. Nah, itu dulu itu karena udah agak lama sih gitu ya jadinya. Dulu itu karena ini karena sudah dikomit duluan, jadi meskipun pakai transaksional kita bisa memaksa ya pakai ada tambahan kode lagi sih, nggak seperti ini doang gitu. Jadi kita bisa mengkomit langsung, jadi katakanlah delete by kontrak, lalu kita panggil commit, lalu kita kita delete harga, lalu kita secara eksplisit manggil commit, lalu kita hapus kontraknya, dan terjadi exception ketika hapus kontrak. Namun karena tadi kita sudah secara eksplisit manggil commit, dia nggak bisa ke rollback. Nah, itu kalau dulu sih seperti itu kejadiannya. Jadi karena ada explicit commit di antara dua atau lebih proses ke database-nya. Mungkin itu sih. Oke, selanjutnya dalam project dan nantinya akan di maintenance, apakah perlu menerapkan flyway atau liquid base untuk men-tracking database-nya? Itu tergantung dari kebutuhan ya. Tapi kalau dari saya sih perlu, karena tapi ini jadi gini, kalau Spring itu kan kita bisa mengkonfigur dia untuk auto update DDL-nya ketika ada perubahan kolom atau ada penambahan tabel baru. Itu ketika kita ngedeploy ketika kita ngedeploy aplikasinya dan kita set bahwa auto DDL-nya itu update, otomatis nanti tabel itu ataupun kolom baru itu akan di-create oleh Spring. Tapi ada juga kondisi seperti ini. Kita sudah bikin kolom usia lah misalnya. Ya, kolom usia kita bikin kolom itu sebagai integer angka ya. Kemudian kita sudah ada data nih, lagi development nih misalnya nih, lagi development atau staging, server staging itu sudah jalan. Kemudian di tengah-tengah usia ini berubah dari yang sebelumnya integer menjadi string. Kebalik. Sebelumnya string. Awalnya string, kemudian berubah bahwa usia ini harusnya integer angka, jangan string. Nah, kita ubah deh kode properti usia tadi dari string menjadi integer. Otomatis kan di database juga berubah tuh, dari yang sebelumnya katakanlah numerik menjadi varchar atau karakter varying lah, atau string. Nah, kebalik aku. Sorry. Dari yang sebelumnya varchar atau karakter varying menjadi numerik. Nah, dalam kondisi seperti itu, Spring nggak bisa
auto DDL-nya Spring nggak bisa secara otomatis mengubah data tadi, karena bisa jadi sudah ada value dari suatu record yang isinya misalnya 11 spasi tahun. Artinya 11 spasi tahun itu ketika mau diubah menjadi string kan nggak bisa, menjadi numerik di database kan nggak bisa. Jadi string. Jadi pasti nanti ketika kita running akan ada lognya tuh, gagal mengalter kolom usia dari string menjadi integer. Nah, itulah flyway atau linkbase kepakai, karena kalau misalnya kita bisa ngedefine query-nya, kita rapiin tuh query-nya, nggak cuma langsung nge-alter, tapi misalnya bersihin dulu nih data kolom usia, misalnya menghapus pakai query update user, set usia sama dengan misalkan nge-replace semua yang non angka. Barulah setelah itu kita nge-alter kolom usia itu dari yang sebelumnya varchar misalnya menjadi integer, sehingga proses alterasinya itu tetap bisa jalan secara otomatis tanpa perlu kita menggunakan konsol atau IDE lagi untuk mengubah kolomnya. Kira-kira gitu. Oke. Oke, belum ada pertanyaan yang datang lagi, Pak. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip ataupun praktis-praktis yang yang bisa diterapkan buat teman-teman ketika develop suatu aplikasi, baik itu konsepnya ini, karena konsepnya ini ada yang umum, ada yang spesifik ya. Jadi ketika misalkan modding atau membuat aplikasi selain Spring, itu ada juga yang bisa diterapkan perintah OOP-nya, tapi ada juga yang spesifik terhadap Spring-nya. Jadi semoga dengan penyampaian materi hari ini, teman-teman juga bisa mulai menerapkan prinsip-prinsip programmingnya lah. Meskipun ini ada masih banyak lagi prinsip lain yang perlu juga teman-teman pahamin, misalnya solid, misalnya ada juga terkait dengan tesnya TDD atau BDD dan sebagainya. Itu banyak konsepnya, dan ya mudah-mudahan teman-teman bisa dapat manfaatnya lah dari materi hari ini. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin dicukupkan ya. Dan sebagai informasi juga buat teman-teman yang berminat untuk belajar bareng dengan kami, dengan saya di Java, terutama misalnya Spring, Java Spring Boot, untuk development backend yang mostly di kami itu Spring Boot itu untuk backend-nya. Jadi front end-nya ada stack lain, tapi ya stack lain juga silakan, ada PHP, ada Angular. Jadi kami sedang hiring ya. Kalau misalkan berminat untuk belajar bareng dengan kami, silakan kontak email yang ada di sini ya, join@javan.co.id, ataupun bisa langsung kontak ke saya juga, yudi@javan.co.id. Mungkin itu dari saya, Mbak Nurul. Oke, ini ada tambahan nih Pak dari Bapak Sony Wicaksono. Oh iya. Bertanya, kenapa Spring umumnya dibantu dengan Hibernate untuk akses database dalam pembuatan aplikasi web? Oke, Hibernate itu satu dari beberapa istilahnya ya, library, atau dia asalnya sih dari awalnya tuh dari aturan sih, tapi secara umumnya tuh Hibernate itu salah satu library untuk bagaimana si Spring ini bisa koneksi ke database. Nah,
Kenapa Spring ini menggunakan Hibernate atau yang lain? Karena ya tadi di Java itu banyak ini ya, yang bukan di Java aja sih, di secara umum tuh ada yang namanya apa istilahnya? Aturan ya, konvensi gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan koneksi ke database itu ada konvensinya, dan Hibernate itu salah satu yang menerapkan konvensi bagaimana cara koneksi ke database. Jadi Spring itu tinggal fokus ke frameworknya, bagaimana memanfaatkan library yang sudah ada untuk melakukan koneksi ke database. Jadi Hibernate itu bukan satunya cara buat Spring itu membungkus cara dia berkomunikasi dengan database. Jadi ada banyak. Cuman intinya tuh tadi kalau ya agak bingung jawabnya ya, karena ya jadi tadi Hibernate itu hanya salah satu library atau salah satu cara bagi Spring untuk bisa komunikasi ke database, dan dia nggak harus selalu menggunakan Hibernate. Bisa yang lain, ada banyak alternatifnya. Ada Batik, ada apa lagi ya, ada Juki kalau nggak salah. Juki salah satu itu sih. Jadi tadi itu si Hibernate sudah menyediakan banyak library bagi Spring untuk bagaimana si Spring itu berkomunikasi ke database, dan tapi itu nggak ngunci gitu. Jadi nggak misalnya kalau terminologi bahwa Spring itu harus selalu Hibernate, ya itu mungkin kurang tepat juga. Cuman memang entah kenapa ya, mungkin sejarahnya mereka dekat kali dari awal dulu. Spring versi awal, Spring 3 sih. Spring 3 itu memang sudah yang pertama-tama comply dengan policy yang tadi, dengan konvensi yang tadi itu adalah Hibernate. Maka Spring itu mungkin makanya Spring cukup identik dengan Hibernate tadi itu. Itu ya, jadi kalau misalkan mau pakai yang lain pun juga bisa sebenarnya. Mungkin gitu. Oke, baik. Cukup ya, oke. Dari Pak Yudi cukup, Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yudi, terima kasih buat rekan-rekan semua yang hadir dalam pertemuan ini. Jadi kembali kami informasikan bahwasanya untuk webinar Spring Boot ini akan kami adakan di sesi pertama, yaitu 6 kali pertemuan. Dan saat ini sudah pertemuan ketiga, sehingga masih akan ada 3 pertemuan lagi di setiap hari Sabtunya. Kemudian buat rekan-rekan yang belum tergabung dengan grup WhatsApp ini, bisa join ya. Linknya ada di chat. Jadi rekan-rekan yang sebelumnya sudah join di sana. Nah, buat rekan-rekan yang belum, silakan untuk bergabung di grup WhatsApp tersebut. Materi dan video record hari ini akan kami pindahkan terlebih dahulu di folder yang sudah saya informasikan. Jadi nanti apabila ingin kembali dibuka, ingin kembali dipelajari, bisa melalui folder tersebut. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Saya Nurul sebagai admin proses webinar ini, minta maaf apabila dalam proses pelaksanaannya masih ada salah-salah dalam penyelenggaraannya. Sampai ketemu di pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.